Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Sukaraja rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Di dalamnya terdapat keutamaan dan kesempatan untuk bertaubat dan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang sudah sering kali kita dengar, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga dengan sholat malam di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Antara sholat yang 5 waktu, antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat. Dari hadis-hadis di atas kita bisa memahami bahwa ampunan dan kesempatan diterima taubat pada bulan Ramadan dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu alangkah sayangnya kalau kita sampai melewatkan kesempatan ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW heran bagaimana bisa seseorang tidak mendapatkan ampunan di bulan ini. Beliau bersabda, raghima anfu 'abdin au ba'uda dakhala alaihi ramadhanu falam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anakku rahimakumullah, di antara keistimewaan lainnya pada bulan ini yang berkaitan dengan kesempatan taubat adalah setiap malam Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Oleh karena itu, manfaatkanlah setiap ibadah yang disyariatkan di bulan ini. Berpuasalah dengan sebenar-benar puasa. Salat malamlah dengan khusyuk. Baca Al-Quran dengan merenungkan makna-maknanya. Bersungguh-sungguhlah agar termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Serta waspadailah perbuatan dosa, karena dosa mengakibatkan pelakunya sengsara di dunia dan akhirat. Bersegeralah bertaubat apabila kita melakukan kesalahan dan dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Allah Ta'ala menerima taubat setiap saat, baik siang maupun malam, dan Dia terima taubat hamba-hambanya betapapun besar dosa yang mereka lakukan. Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah meluaskan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat dari hamba yang bermaksiat di siang hari, dan Allah meluaskan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat dari hamba yang bermaksiat di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku, ketahuilah bahwa taubat itu dicintai oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat
dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Maka perlu diingat, walaupun taubat itu dicintai oleh Allah dan Allah membuka seluas-luasnya ampunan, khususnya di bulan Ramadan ini, tetapi taubat tetap memiliki syarat untuk diterima, agar seseorang bersungguh-sungguh dengan taubatnya dan tidak mempermainkan taubat. Kebanyakan ulama menyebutkan syarat taubat minimal ada 3. Yang pertama, berhenti melakukan maksiat. Yang kedua, menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Orang yang melakukan 3 hal ini, maka ia dianggap sudah bertaubat. Dan 3 syarat ini yang paling banyak disebutkan para ulama ketika menyebutkan syarat-syarat taubat. Demikianlah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas memotivasi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah dan berhenti serta terhindar dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Akhir kata, mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.